Selamat datang di channel aku. Perkenalkan, nama aku Jenny. Hari ini kita akan membahas salah satu kasus pembunuhan paling kontroversial dan mengejutkan yang pernah terjadi di Jepang. Apa itu teman-teman? Ya, kasus Issei Sagawa. Pernah dengar nggak kalian guys? Kalau pernah dengar, coba tulis di kolom komentar ya. Kisah ini penuh dengan kejahatan, kebingungan, dan pertanyaan moral yang sulit dijawab. So, tanpa berlama-lama, mari kita mulai kisahnya. Issei Sagawa yang lahir pada tanggal 26 April 1949 di Kobe, ia lahir dari orang tua yang kaya raya. Ayah Sagawa, yaitu Akira Sagawa, adalah seorang pengusaha yang menjabat sebagai Presiden Kurita Water Industries, yaitu perusahaan yang menyediakan solusi pengolahan air dan proses industri, dan kakeknya adalah seorang editor di The Asahi Shimbun, yaitu salah satu dari 3 surat kabar nasional terbesar di Jepang. Sagawa jelas lahir dari keluarga yang kaya raya ya guys. Lihat aja dari jabatan ayahnya dan kakeknya. Nah, Sagawa kecil lahir secara prematur dan dikatakan bahwa dia lahir hanya sebesar telapak tangan ayahnya aja loh. Coba bayangin sekecil apa tuh, dengan badan sekecil itu tentunya Sagawa mengalami beberapa masalah kesehatan yang cukup serius ya. Termasuk enteritis yang merupakan penyakit peradangan yang terjadi di daerah usus. Namun penyakit itu pada akhirnya bisa disembuhkan setelah dia diberi beberapa kali suntikan kalsium dan potasium. Sagawa yang lahir dari keluarga yang kaya raya dan sukses memiliki seorang adik dan sangat dekat dengan adiknya. Nah, hasrat kanibalisme Sagawa terbentuk karena pada saat kecil ayah dan pamannya sering bermain dengan Sagawa dengan berpura-pura menjadi raksasa yang ingin memakannya. Hal ini mendorong hasrat kanibalisme dalam diri Sagawa terus meningkat dan menjadikannya seorang kanibalisme yang sangat menyeramkan. Pada tahun 1972, saat ia berusia 23 tahun, ia melakukan percobaan kanibalismenya yang pertama. Ini benar-benar mengerikan ya guys. Sagawa mengintai seorang wanita Jerman yang tinggal di Tokyo. Ia bahkan sampai melacak tempat tinggalnya dan mengawasinya dari jendela. Gila ya, ini benar-benar terniat banget sih kanibalismenya. Sampai dia bisa melacak informasi pribadi orang itu loh. Yang jelas kalau kita pikir nih pada zaman itu, untuk cari tahu informasi seseorang itu sepertinya agak susah ya. Kalau zaman sekarang mah beda, semua serba mudah karena adanya internet. Nah, hingga suatu malam, Sagawa memutuskan untuk masuk ke apartemen wanita tersebut. Ketika wanita itu tertidur, Sagawa masuk dan berniat untuk memakannya. Namun rencana gagal karena wanita itu terbangun dan mulai berteriak. Karena teriakan wanita itu, Sagawa jadi panik dan melarikan diri. Ia kemudian ditangkap polisi. Tetapi hanya didakwa dengan percobaan pelecehan seksual. Padahal wanita itu nggak tahu niat asli Sagawa, padahal ingin memakan dia. Ayahnya yang kaya raya membayar wanita itu agar tidak mengajukan tuntutan lebih lanjut. Coba bayangin ya wanita itu kalau tahu Sagawa berniat ingin memakannya. Apa dia nggak terkejut guys? Setelah kegagalan studi di Jepang, Sagawa memutuskan untuk melanjutkan studinya di luar negeri. Nah, 5 tahun setelahnya, pada tahun 1977, Sagawa pindah ke Paris untuk belajar sastra dan bahasa di Universitas Sorbonne yang bergengsi di Paris. Di sini kehidupannya tampak normal, tampak seperti mahasiswa lainnya yang sibuk dengan kuliah dan tugas-tugas. Namun di balik penampilan normalnya, obsesi kanibal Sagawa ternyata semakin kuat ya guys ya. Yang mengejutkannya nih, selama tinggal di Paris, dia mengakui sebuah hal. Hampir setiap malam, aku membawa seorang prostitusi ke rumah dan mencoba untuk menembaki mereka. Tetapi untuk alasan tertentu, entah mengapa jari-jariku terasa membeku dan aku tidak bisa menarik pelatuknya. Shake shock gak tuh? Kemudian pada tahun 1981, Sagawa bertemu dengan Rini Hartevelt,
yang merupakan seorang mahasiswi berkewarganegaraan Belanda yang berumur 25 tahun. Diketahui Rini sering berkunjung ke apartemen Sagawa untuk mengajarinya bahasa Jerman. Dengan semakin sering bertemu membuat Sagawa semakin terobsesi dengan pemikirannya sendiri untuk menikmati daging dari bagian tubuh milik Rini. Oleh karena itu, Sagawa kemudian dengan sengaja membeli sebuah senjata dengan maksud untuk membunuhnya dan melakukan kanibalisme terhadapnya. Aksinya ini akhirnya dilakukan pada tanggal 11 Juni 1981. Pada saat itu Rini mengunjungi Sagawa di apartemennya karena dia diundang untuk makan malam bersama, berlatih bahasa Jerman seperti biasanya sekaligus meminta Rini untuk membantunya menerjemahkan sebuah puisi untuk tugas kuliah. Ketika Rini sedang membaca puisi, Sagawa kemudian menembakinya di bagian leher dengan menggunakan senjata yang dulu dibelinya. Setelah menembaknya, Sagawa sempat jatuh pingsan karena terkejut. Aneh, dia yang nembak, dia yang pingsan. Namun dia segera tersadar bahwa dia harus tetap bisa menjalankan rencananya. Sagawa tidak hanya menembak Rini, tapi juga sempat memperkaosnya. Dan ketika dia akan memulai untuk memakan tubuhnya, Sagawa bahkan tidak dapat menggigit kulitnya. Kemudian Sagawa pergi untuk membeli sebuah pisau. Selama 2 hari, Sagawa memakan berbagai bagian tubuh milik Rini, seperti bagian betis, bibir, paha, dan payudaranya. Sebagian dimakan secara mentah, sebagian lagi dimakan setelah dimasak terlebih dahulu. Sebagian lagi dia simpan di dalam kulkas. Kenapa nggak mual itu ya, ampun. Sagawa sempat mengaku mendapatkan kenikmatan seksual setelah melakukan kanibalisme terhadap korbannya. Setelah merasa kenyang, kemudian Sagawa berniat untuk membuang sisa-sisa tubuhnya dengan memasukkannya ke dalam 2 buah koper yang sengaja dia beli dan membuangnya di Danau Bois, de Boulogne. Entah macam manalah bacanya, pokoknya kayak ini ya tulisannya guys. Namun usahanya tersebut diketahui polisi Prancis dan kemudian menangkapnya. Ketika melakukan penggeledahan di apartemen milik Sagawa, pihak kepolisian Prancis menemukan sisa makanan yang merupakan daging manusia yang sudah dimasak. Selain itu juga ditemukan sebuah identitas milik Rini Harteveit. Sagawa pun ditangkap atas tuduhan pembunuhan terhadap temannya sendiri. Dengan bantuan pengacara yang disewa ayahnya, pengadilan Prancis memutuskan bahwa Sagawa dinyatakan tidak waras dan tidak mampu menjalani persidangan. Namun Sagawa ditahan di unit psikiatri dengan keamanan maksimal di Prancis selama 4 tahun. Setelah menghabiskan 4 tahun di institusi kejiwaan, pengacara yang disewa ayahnya berhasil meyakinkan pihak Prancis untuk memulangkan Sagawa. Alasannya pengobatan akan lebih mudah jika dilakukan di kampung halaman pria itu. Ini benar-benar the power of money yang sudah ada sejak dulu. Nah, pada tahun 1984, Sagawa kembali ke Jepang. Psikiater di Jepang mengkonfirmasi kalau pria itu memiliki kepribadian ganda, tapi tidak gila ya. Dan karena pihak Prancis tak mau membantu pihak kepolisian Jepang untuk mengusut kasus Sagawa di Paris, Sagawa pun tak pernah dipenjara atas tindakan tersebut. Sebelumnya saat masih berada di unit psikiatri, Sagawa sempat menulis sebuah autobiografi yang berjudul In the Fog. Kemudian selepas keluar dari rumah sakit Matsuzawa, Sagawa mulai menulis dan menerbitkan beberapa novel manga dan antologi yang bertemakan kanibalisme fantasies. Kok malah jadi artis dia ya guys? Dan lebih gilanya lagi, Sagawa juga pernah muncul menjadi seorang pembicara di universitas, yang berarti bahwa mereka menunjukkan ketertarikan mendengar pengakuan langsung dari Sagawa yang merupakan seorang pembunuh dan seorang nekrofilik dan juga seorang kanibal.
Selain itu, Sagawa juga menulis review tentang restoran untuk sebuah majalah Jepang. Dan dia bahkan muncul di sebuah acara masak, di mana dia mempertontonkan ketika dia memakan daging mentah. Berbagai talk show terkenal Jepang juga sering meminta Sagawa untuk menjadi tamu di dalamnya. Namun beberapa tahun setelahnya popularitasnya menurun. Hal ini memang sengaja dilakukan Sagawa loh. Sengaja dilakukan Sagawa, bukan karena minat orang Jepangnya loh. Sengaja dilakukan oleh Sagawa, karena Sagawa menghindari pekerjaan yang memanfaatkan statusnya sebagai seorang pembunuh dan kanibal yang terkenal. Kemudian Sagawa menyambung hidupnya dengan menjual beberapa lukisan karyanya yang kebanyakan objeknya adalah wanita yang tidak mengenakan pakaian. Nama buruk Issei Sagawa telah menimbulkan dampak yang menghancurkan keluarganya. Adik laki-lakinya menderita asma yang diakibatkan oleh stres. Ayahnya mengundurkan diri dari pekerjaannya dan ibunya bahkan sempat berniat untuk bunuh diri. Namun pada akhirnya kedua orang tua Sagawa meninggal pada tahun 2005 dan dia sempat dilarang untuk menghadiri pemakaman dari orang tuanya. Kemudian dengan nama yang baru, Sagawa hidup di sebuah apartemen yang disediakan oleh pemerintah Jepang. Sagawa sendiri mengaku bahwa dia masih memiliki keinginan untuk memakan daging tubuh manusia. Terlebih ketika dia melihat wanita cantik yang kadang membuatnya membayangkan bagaimana rasa dari tubuh wanita cantik tersebut. Sagawa juga sempat mengatakan bahwa keinginannya untuk memakan daging tubuh milik Rini Hartfield akan lebih memuaskan jika saja saat itu Rini mengizinkan dia untuk meminum air seni dan memakan rambut kemaluannya. So, itu dia kisah dari seorang kanibalisme Issei Sagawa yang berubah menjadi artis karena kejahatannya. Kebayang gak sih gimana perasaan keluarga Rini Hartfield? Mereka melihat Sagawa tidak dihukum setimpal dengan perbuatannya, malah menjadi artis yang dikenal di negaranya. Kalau kata Kak Hiro nih ya, apa kata dunia? Sudah gila. So, gimana pendapat kalian tentang kasus ini, guys? Apakah ada keadilan bagi Rini Hartfield? Komen di bawah ya. Jangan lupa juga subscribe jika kalian suka konten dari aku. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Bye-bye.